Kemudian juga orang-orang sebelum kita itu yang menarik dari mereka bekerja, mereka pengusaha, mereka bisnismen yang handal, terkenal. Tapi yang menarik yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran bakal kita, para salaf kita terdahulu tuh di Hadramaut, mereka bisnis, orang kaya raya. Ya, kadang saking majunya bisnis mereka itu, ya, mereka menguasai pasar. Ngambil barang dagangan dari India, diperdagangkan di Hadramaut. Artinya bandar besar ini. Itu bisnis mereka lakukan, ya, sepanjang tahun 11 bulan. Nah, bukannya 12 bulan, iya 11 bulan. 11 bulan mereka fokus di dalam berniaga. Bulan ke-12 yaitu bulan Ramadan, itu mereka cuti. Bulan Ramadan mereka cuti, full cuti. 1 bulan penuh untuk apa? Ini Ramadan bukan untuk bisnis, bukan untuk apapun, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan udah untuk berniaga, untuk cari dunia, untuk ngumpulin harta, dan udah berhasil. Begitu. Nah, 1 bulan Ramadan ini fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Begini kebiasaan mereka dulu. Nah, terus juga dari hadis ini, dari khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita bisa memetik satu hal yang penting. Dalam khutbahnya itu kan Nabi menghimbau agar kita beramal saleh, menghimbau kita untuk berbagi buka puasa dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini semua sebagai persiapan dan program-program yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Rencana-rencana yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Dari hadis ini kita mengetahui hal penting, bahwasanya persiapan menyambut bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar mempersiapkan bahan makan, ya, makanan dan minuman untuk berbuka, untuk lain sebagainya, belanjaan, ya, nggak ada salahnya kita mempersiapkan, tapi juga jangan kita luput mempersiapkan diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya ingin sampaikan bahwasanya kita kalau mau mempersiapkan diri, urusan yang bersifat zahir itu, perut kita, pakaian kita, untuk Ramadan, siapkan dari sekarang, dari bulan Sya'ban. Contoh apa? Mau belanja lebaran, belanja dari sekarang. Supaya supaya nanti 10 terakhir jangan kita repot sama mall, sama pasar. 10 terakhir itu adalah saat kita makin giat di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan 10 terakhir pasar makin ramai. Tidak, kita mau belanja lebaran dari sekarang. Bakal anak bini kita, keluarga kita, istri kita, ya, anak-anak kita mau belanja lebaran, ini dari sekarang. Dari sebelum masuk bulan suci Ramadan. Mau belanja bahan makanan dari sekarang. Mau beli minyak, mau beli beras, mau beli bahan makanan, ya, nugget lah atau lain sebagainya yang bisa masuk freezer, siapin dari sekarang. Sehingga nanti bulan suci Ramadan hanya hal-hal yang sepele aja yang kita belanjain. Bukan hal yang besar, sehingga kita Ramadan itu fokus dengan ibadah, bukan hal yang demikian. Jelas? Belanja dari sekarang, nggak ada masalah. Sebagaimana juga, selain kita siapkan itu, kita siapkan juga persiapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga satu hal yang penting. Biasanya kan di bulan suci Ramadan kita semuanya pada menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah atau kadang zakat mal juga, ya, atau lain sebagainya. Sedekah, infak sedekah. Dari sekarang sebelum masuknya bulan Ramadan, siapin tuh barang. Sebab kan hitung-hitungan ini makan waktu, makan pikiran, ya kan? Hitung-hitungan itu. Pergi kemana namanya? Ke bank untuk narik duit.
juga ngantrinya panjang. Ya, siapin hitung-hitungannya, uangnya dari sekarang, mau tuker duit baru dari sekarang. Ntar kalau udah umur Ramadan menjelang Lebaran langka dan ngantrinya panjang. Ya kan? Mau siapin semua itu dari sekarang. Segala hitung-hitungan, PHR-nya orang, ya, dari sekarang. Nah, ini yang perlu, saya rasa perlu kita perhatikan. Nah, lain dari itu, kita juga siapkan segala persiapan yang lain. Apa yang mau kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apa niat kita? Rencana kita? Mau berapa kali hatam Quran? Salat malam kita bagaimana? Ya, ibadahnya kita bagaimana? Targetnya kita apa? Nah, kita kalau udah bikin target, kita juga harus memikirkan langkah untuk mencapai target. Iya kan? Langkah untuk mencapai target bagaimana? Terus juga kita mesti atur waktunya kita di bulan Ramadan. Kapan kita kerja, kapan kita sibuk di kantor dan di pasar, kapan kita dengan keluarga, kapan kita beribadah sehingga kita bisa mencapai targetnya kita, kapan kita tidur, sampai segitunya. Jadi rapi waktunya kita. Nah, terus lain daripada itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita dalam khutbahnya, bulan Ramadan tuh bulan berkah, bulan agung, nggak sama bulan-bulan lainnya. Ketika Allah jadikan Ramadan beda sama bulan yang lain, maka kita pun harus menjadikannya beda dengan bulan yang lain. Kita pun memperlakukannya juga beda, mengkondisikannya pun beda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain kita bebas, tapi bulan Ramadan ini khusus untuk Allah Ta'ala, khusus untuk Allah. Itu yang kita mau. Itu tujuannya kita diingatkan, ini bulan agung, bulan berkah, supaya kita memperlakukannya secara istimewa.